banget kan. Bahwasanya Allah niku kan mengutus beberapa rasul sebelum engkau kanjeng Nabi, katanya sebelum engkau Muhammad. Dijelaskan tentang mereka bahasanya di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Berarti Nabi dan Rasul menurut Gusti Allah niku ada yang disampaikan kepada kanjeng Nabi dan ada juga yang tidak disampaikan. Ada yang dicantumkan dalam Al-Quran dan juga ada yang tidak diceritakan ataupun tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Nabi itu jumlahnya menurut pendapat yang masyhur itu adalah 124.000 nabi. Teng tafsir Jalalain wau enten disebutkan ada 8.000 nabi. Yang 4.000-nya itu dari kalangan Bani Israel. Jadi nabi yang dari kalangan Bani Israel itu ada 4.000 sendiri. Jumlahnya 124.000 kan. Kalangan Bani Israel itu memiliki banyak nabi, tapi banyak juga nabi yang didustakan dan dibunuh malahan. Dan dari 124.000 nabi itu ada 315 nabi. Pendapat lain 313 rasul nggih, rasul. Jadi ada 315 atau 313 rasul. Jadi rasul kalih nabi niku benten nggih. Nak rasul niku napa? Rasul niku sinten? Nak nabi sinten nabi? Jadi pokoknya kalau menerjemahkan seorang nabi dan rasul, jangan lupa kita awalnya seorang laki-laki, karena nabi dan rasul itu bukan seorang perempuan ya, itu mustahil seorang perempuan. Jadi tidak ada yang namanya nabi dan rasul itu perempuan. Di sini bahwasanya menunjukkan bahwasanya ya yang bisa dijadikan utusan, yang bisa dijadikan pemimpin gini ku seorang laki-laki. Tapi jenengan mesti dipercaya ngono kuwi. Jangan malah kalah dengan perempuan. Jadi seorang laki-laki kan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu kan. Wahyu kenabian apa? Dan diwajibkan untuk menyebarkan kepada umatnya, berarti itu namanya rasul. Kalau tidak diwajibkan itu adalah nabi. Tidak disyariatkan untuk menyebarkan syariatnya ya ini berarti nabi. Jumlah nabi Rasulullah pinten sinten? 124.000. Jumlah rasul pinten? 315 atau 313. Dari 315 ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran. 25 nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Gusti Allah menyebutkan begini? Karena ini untuk menghibur kanjeng Nabi, bahwasanya Nabi, kamu itu tidak sendirian. Rasul-rasul sebelummu pun juga didustakan, tapi banyak kaum ya sebelummu yang mendustakan rasul-rasulnya itu pasti akan diazab dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.315, 25 dan satu nabi itu adalah yang menjadi nabi penutup zaman. Pokoknya para nabi dan rasul gini ku, atau apa ya, imamul anbiya wal mursalin, khotamul anbiya,
Gini ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Al-Qur'an. Dari 104 apa? 104 buah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Dan ada 4 kitab kan? 4 kitabnya dari nabi dan rasul, 4 kitab pokok. Terus diringkas menjadi 1 kitab. Itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Gini ku Al-Qur'an. Jadi sing jumlahnya tadi itu Rasul 315, itu ada 104 kitab. Dari 104 kitab ini hanya ada 4 kitab pokok. Gini ku kitab napa mawon? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Qur'anul Karim kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes ora usah sedih. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya itu malah ya didustakan, nggak mau didengarkan. Justru ada yang dibunuh, kan? Pun. Niku tentang nabi dan rasul. Selanjutnya, Dek, teng mriki ayat 82 menjelaskan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Iki ayat ini apa ya? Dalil diperbolehkannya kita itu healing, jalan-jalan. Dewe kuwi urip nang donya nak gak ngerti ngendi jenengan wah jan tenan. Sesuk nang apa nang akhirat, sesuk nang akhirat ku ora enek pantai M Beach ngono gak enek. Merak Blatung ngono kan? Ora enek. Kok makam waliullah ora enek. Nang akhirat ora enek. Maka mumpung iki jenengan nang donya iki, ya lunga nang ngendi-ngendi, ndelok Borobudur, ndelok Monas. Kok ndelok apa senane? Nah kono Madain Saleh kan, ziarah Mekah lan Madinah. Ora ono. Sesuk nang surga kok Ka'bah kuwi ora ono. Moko jenengan nang donya urip sekali, orang ngerti donya ngendi-ngendi. Woi, kuwi jelas rugi tenan. Makanya ya padha seneng jalan-jalan. Padha seneng jalan. Niate gini ku ngopo cuman? Gini ku mentadaburi alame Gusti Allah yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi juga peninggalan-peninggalan kaum-kaum terdahulu coba nih yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ini. Kita suruh memperhatikan, suruh bertebaran suruh melalang buana ke muka bumi, melihat dan memperhatikan peninggalan-peninggalan umat terdahulu. Ketika mereka yang katanya kuat, mereka yang dikatakan sudah memiliki berbagai ilmu pengetahuan, membuat gunung-gunung menjadi desa-desa, menjadi kota-kota, gunung-gunung dipahat menjadi kota-kota yang sangat indah. Makanya itu orang-orang yang sing zaman biyen. Coba umat-umat siapa saja coba umat-umat tersebut yang dijelaskan ini, orang yang ngerti? Kaum Samud, kaumnya Nabi alah ngono lali meneh, kaumnya Nabi Soleh. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihis salam. Penduduk Aikoh, penduduk Madian, kaumnya Nabi. Aduh, ngerti ki lali, setiap menu nggak pernah ditulis ya.
Ini kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku? Nabi Syuaib alaihis salam. Penduduk Sodom kaumnya Nabi Lut alaihis salam. Bani Israel beserta Fir'aun kaumnya Nabi Musa. Lah ini kan yang dihancurkan ini. Fir'aun beserta bala tentara nih. Kathah nih. Bon, niku kaum-kaum yang dihancurkan, yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustai rasulnya. Bon, terakhir, Dek. Terakhir nih. Dijelaskan tentang mriki ayat terakhir Quran surat Ghafir menjelaskan bahwasanya kalau ayat-ayat awal menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, mengampuni segala dosa-dosa manusia bagi manusia yang mau bertaubat. Tang mriki ditutup bahwasanya Gusti Allah tidak akan mengampuni bagi hamba-hambanya yang beriman pada saat siksaan itu datang ataupun musibah itu datang. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat pada waktu azab datang itu tidak diterima. Contohnya taubatnya siapa? Taubatnya Fir'aun. Ketika azab datang, dia sempat mengucapkan beriman kepada Allah tapi sudah tidak diterima. Jadi barang siapa yang beriman dalam keadaan susah payah ataupun sakaratul maut, itu imannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Mudah-mudahan kita tergolong umat tiang engkang diberikan waktu kesempatan taubat sebelum sakaratul maut dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma